kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa kekuatanku channel Senin 12 Februari 2024. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Renungan kita hari ini akan bersama dengan saya, Suster Maria Salva PRR, dan doa kita akan bersama dengan Suster Maria Dominik PRR. Mari kita siapkan diri untuk memulai doa kita pada pagi hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Allah pemilik segala yang hidup di dunia ini, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat-Mu, cinta dan penyelenggaraan-Mu bagi kami. Kami bersyukur atas hari baru yang boleh kami nikmati, nafas kehidupan dan juga rahmat kesehatan. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah dan bimbinglah kami dalam seluruh hari ini, dalam setiap pekerjaan, tugas yang kami jalankan. Semoga semuanya boleh berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan semoga kami pun boleh mengamalkan kebaikan bagi sesama yang ada di sekitar kami. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka,
Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Sapaan sabda Tuhan hari ini sungguh simpel, sederhana, namun memberikan makna yang sungguh luar biasa untuk kita renungkan, kita dalami, dan kita hayati, serta kita jalankan, laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Benar atau tidak, tetapi ini sering terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, di mana kita selalu berprasangka buruk terhadap orang lain, apalagi kalau orang itu adalah orang yang paling kita benci dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Ketika orang ini melakukan sebuah kebaikan terhadap orang lain, pasti yang kita nilai bahwa orang ini melakukan kebaikan untuk mencari nilai, untuk mencari nama, supaya dihargai dan sebagainya. Tetapi kita sendiri padahal tidak mengetahui apa tujuan dia melakukan kebaikan untuk membantu orang tersebut. Mungkin saja juga orang ini membutuhkan bantuan yang sungguh-sungguh harus dibantu. Tetapi karena kita sudah memiliki cap jelek terhadap orang ini, apa yang kebaikan, apa yang dia lakukan selalu akan menjadi salah, menjadi tidak benar, menjadi buruk di mata kita, di dalam penilaian kita. Begitu juga mungkin kita bisa lihat ketika dalam satu keluarga ada satu anak yang memiliki pengetahuan yang lebih dan lulus dengan predikat yang terbaik, nilai yang bagus. Tentu juga kita tidak memberi respon yang baik, mendukung, memberi pujian supaya dia semangat dalam usahanya untuk belajar lagi. Tetapi malah kita merendahkan dia dengan mengatakan bahwa cuma gitu doang, sombong. Ya, banyak-banyak cap-cap yang sering selalu kita berikan kepada orang lain yang paling kita tidak suka dan kita tidak senangi, untuk menjatuhkan ataupun untuk membawa, menyeret dia supaya dia jatuh dalam godaan kita. Itulah yang seringkali tanpa kita sadari sering kita buat dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sikap, pikiran, dan tingkah laku yang kita lakukan ini pun yang dilakukan oleh orang-orang Farisi terhadap Yesus. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, orang-orang Farisi datang mencoba Yesus dengan meminta suatu tanda dari surga. Mereka meminta tanda dari Yesus karena mereka tidak percaya dengan semua mujizat dan juga tanda-tanda yang telah dilakukan oleh Yesus sendiri. Bukan karena mereka tidak percaya, tetapi karena mereka benci, dendam, dan juga mereka merasa tersaingi. Maka mereka ingin menjatuhkan Yesus dengan meminta suatu tanda dari surga. Lalu bagaimana tanggapan Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Apa maksud dari perkataan Yesus ini? Bahwa orang-orang yang selalu berpikir licik, yang selalu berpikir jahat, selalu gosip, selalu menjatuhkan orang lain, orang ini tidak akan pernah mendapat berkat dari Tuhan, tidak akan mendapatkan kedamaian dalam kehidupannya. Untuk itu, Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, saya mengajak kita semua, mari kita merubah cara pikir kita, kita merubah cara pola tingkah laku hidup kita dalam menilai orang lain, dan kembali membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Karena jika kita selalu membangun relasi yang baik dengan Tuhan, maka
aura kasih, aura hidup yang kita bawa adalah jiwa Yesus sendiri yang kita bawa dalam kebersamaan, dalam persaudaraan, mulai dari dalam keluarga dan juga sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan bagi bangsa dan negara kita. Ya Bapa dalam surga, kami mohonkan berkat dan rahmat-Mu bagi bangsa dan negara kami, teristimewa dalam rangka menyambut pesta demokrasi yang akan datang pada hari Rabu nanti. Kami mohon semoga pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, dan semoga kekacauan, pertikaian maupun peperangan Engkau jauhkan senantiasa dari bangsa dan negara kami ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang saat ini sedang sakit, ya Bapa, kami mohon hadir-Mu bersama sesama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami mohon, ulurkanlah tangan-Mu, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan memberkati segala obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga mereka pun boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi sesama saudara-saudari kami yang saat ini sedang berada di tanah perantauan. Kami mohon ya Bapa, berkatilah mereka, bimbinglah mereka, dan berikanlah rahmat-rahmat yang sungguh-sungguh mereka butuhkan. Sertailah mereka dalam tugas dan pekerjaan yang mereka jalankan, sehingga mereka pun boleh menyelesaikannya dengan baik dan boleh mendapat upah sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu untuk kelangsungan hidup keluarga mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Ya Bapa, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu, dan kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat dari tangan imam. Bersamamu dan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, memberkati segala tugas dan karya kita dan pendidikan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau